Sebentar Pak ya, lagi ada kesalahan teknis sebentar, sedang kita perbaiki. Oke, atur nuhun Bapak. Assalamualaikum Pak, dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. Waalaikumsalam, waduh terima kasih Bapak. Apa Iya kabar? Bapak, makasih. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah, sehat-sehat Alhamdulillah Bapak. Amin. Pak Kadis sehat Pak Kadis? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Waduh, ada favoritnya Pak. Jajan. Waalaikumsalam, baru mau disapa. Sehat Mbak? Alhamdulillah, saya mewakili Pak Dekan nih. Pak Dekan berhalangan hadir karena ada wisuda. Oh iya, terima kasih. Pak Rektor udah sehat? Alhamdulillah Pak Rektor udah sehat sekarang. Tapi masih di rumah ya, masih istirahat di rumah. Ya, masih sehat ya, oke. Iya. Selamat wisuda Bu. Iya. Adi, selamat pagi. Ada Aduh, Pak TB. Pak Dirjen. Kehormatan Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih banyak. Iya, saya tahu karena ada Pak Kadis dan ada Bu Nini, jadi saya hadir. Kayaknya karena yang kedua ya Pak Dirjen ya. Bahaya kalau beliau udah marah, saya bisa numbuh rambut saya nanti, bahaya. Assalamualaikum Pak Dirjen. Assalamualaikum Pak. Salam. Suyanto saya Pak. Iya Pak, Ibwija Pak ya? Oke, bisa Pak. Iya, siap. Makasih Pak. Saya ikut nyimak aja pokoknya. Oke, atur nuhun. Saya Retno dari Universitas Tamrin. Oke, Waalaikumsalam Bu Retno. Ya, Pak Suyanto, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bu? Alhamdulillah, pakai masker. Alhamdulillah saya di rumah jadi aman nggak pakai masker. Oh gitu. Ya Pak. Insya Allah. Okay. Ada Pak Kadis di sini Bu, ada Pak Dirjen Bu. Oh, Assalamualaikum Pak Kepala Dinas, Pak Dirjen. Waalaikumsalam Ibu, salam sehat. Ini kapan mulainya? Udah, mulai aja ya. Udah telat ini. Enggak, Ibu aja buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Pak Kadis, dan semua tamu undangan yang berkenan join webinar pada pagi hari ini. Kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah kami Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Kami Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan webinar tentang pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah berkelanjutan di ketahanan pangannya, yang kedua adalah berkelanjutan di pembangunan kelautan perikanannya, dan yang terakhir adalah pembangunan berkelanjutan urusan pertanian, masuk di dalamnya adalah peternakan. Pak Kadis, saya hormati, mohon izin saya laporkan di sini. Kami mengundang semua dari pemerintah pusat, Pak, yang selama ini dalam kurun waktu kita bekerja, support full terhadap program-program Pemprov DKI Jakarta. Kami undang juga, Pak, untuk SKPD, baik itu lintas SKPD dan yang ada di bawah koordinasi asisten perekonomian dan keuangan. Kemudian kami undang juga, Pak, sudah hadir di tengah-tengah kita adalah tim penggerak PKK. Kami sapa Ibu Astuti, beliau adalah Ketua Pokja 3 PKK Provinsi DKI Jakarta. Selamat bergabung, Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa ikut menyapa para partisipan pada pagi hari ini. Baik, tidak membuang-buang waktu, kami persilakan Bapak Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Demikian, Pak.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi keselamatan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memaparkan apa yang saya sampaikan pada pagi ini, izinkan saya menyapa dulu para peserta. Ini surprise sekali, saya di sini ada Dirjen PSDKP, Pak Tubagus Heru. Terima kasih banyak Pak, ini kehormatan kepada Pak Srianto, Direktur di PRL, dan semua pejabat yang ada dari pemerintah pusat, baik itu dari ketahanan pangan dan lain-lainnya. Saya ucapkan selamat, terima kasih atas bisa berpartisipasi pada pagi hari ini. Dan juga saya menyapa ada beberapa perwakilan dari perguruan tinggi. Saya lihat tadi ada dari EPB Bu Nimi, Wakil Dekan. Dan di sini ada 12 perguruan tinggi yang biasa bekerja sama dengan kami. Ada dari Universitas Trilogi, dari IPB, dari Sahid Jakarta, dan lainnya. Mohon maaf, saya tidak akan sebutkan satu persatu, tapi nanti bisa kita sapa di akhir pertemuan. Ada juga beberapa dari BUMD Pangan yang terlibat langsung bekerja. Ada sebenarnya maksud ingin saya menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti seminar atau webinar ini adalah ingin melakukan penyegaran terhadap program-program kami di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Supaya kita melakukan penyegaran, dan ada lagi maksud yang lain, yaitu karena kenapa judulnya kami batasi 2014 sampai dengan 2020, itu ada arti tersendiri Pak, karena saat itu pada tanggal 12 Februari 2014 saya dilantik sebagai Kepala Dinas oleh Pak Gubernur saat itu Pak Jokowi, dan sampai dengan hari ini 30 September 2020 adalah hari terakhir saya bertugas di Dinas DKPKP ini. Jadi karena saya mulai besok pagi akan memasuki masa purna tugas. Untuk itulah saya ingin menyampaikan apa yang telah kami kerjakan, apa yang telah kami capai, dan banyak lagi hal-hal yang ingin saya sampaikan yang belum bisa saya lakukan. Ini menjadi PR bagi penerus saya, yang tentunya saya ingin mendapatkan dukungan dari semua teman-teman, baik itu dari pusat, dari SKPD di bawah koordinasi perekonomian dan keuangan daerah, serta dari beberapa teman-teman dari perguruan tinggi yang selalu selama ini membantu kami melalui suatu program kolaborasi. Itu kira-kira maksudnya, makanya mungkin ini slide agak panjang, tapi saya tidak akan menyita waktu lama, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Lanjut. Bagaimana diketahui bahwa kami laporkan bahwa dinas kami, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian ini mempunyai beberapa urusan, yaitu urusan pangan, urusan pertanian, dan juga urusan kelautan dan perikanan. Pertanian itu termasuk di dalamnya peternakan. Kalau dulu yang biasa dibilang oleh teman-teman yang suka joke dengan saya, Pak Jaja itu menangani dinas lauk pauk. Ya boleh dikatakan begitu, pokoknya urusan perut, urusan tengah. Baik, lanjut. Nah, kalau berbicara struktur organisasi, inilah organisasi dinas kami. Saya dibantu oleh sekretaris dinas di beberapa bagian, dan juga bidang teknisnya ada bidang ketahanan pangan, bidang perikanan, bidang kelautan, bidang pertanian, bidang peternakan. Itu mungkin secara singkat. Lanjut. Nah, komposisi pegawai ini saya laporkan. Saya masuk ke atau menjabat kepala dinas itu saat itu pegawai saya 1.241 orang. Tapi kami sangat prihatin bahwa tahun 2020 ini pegawainya tinggal 468 orang. Terjadi suatu perubahan yang sangat signifikan, karena hampir setiap tahun itu 60-70, bahkan pernah 70 mencapai hampir 80 yang pensiun. Sehingga ini turun secara drastis, sedangkan formasi belum ada. Inilah yang membuat kami agak prihatin, tapi alhamdulillah dengan
kekompakan dan kebersamaan teman-teman, semua kinerja yang telah ditargetkan atau ditugaskan kepada kami, alhamdulillah semuanya bisa kami penuhi. Dan kalau kita lihat komposisinya sekarang itu 468 ASN, itu hanya 29% dari semua yang terlibat di DKPKP, karena kita mempunyai tenaga PJLP atau tenaga kontrak itu 1.093 orang. Inilah yang banyak membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas ke depan. Lanjut. Lanjut. Yang selanjutnya adalah sebaran pegawai. Saya kira ini di skip aja, lanjut saja. Tadi saya sudah jelaskan sepintas. Nah ini, kalau kita berbicara anggaran, saya senang ini karena di sini ada juga Bapeda, ada yang lain-lainnya. Ada Pak Dirjen, Pak, saya juga akan menyampaikan sedikit permohonan ke Bapak nanti. Kalau dilihat di sini anggaran kami tahun 2014 sampai dengan 2020 itu sebenarnya cukup relatif besar, ya inilah komposisinya. Pada tahun 2019 kami mencapai 733 miliar, tapi ditinjau dari segi penyerapan, ini di saat saya menjabat kepala dinas itu penyerapan pada tahun 2014 itu penyerapan paling kecil. Anggarannya paling tinggi. Ini tentu jadi pertanyaan kenapa? Nah ini waktu itu saya mendapat kesulitan dalam rangka pengadaan lahan. Sehingga banyak sekali sudah oke semua, tapi di saat pembayaran ada surat menyuratnya yang tidak lengkap, ada yang dipalsukan atau yang double, sehingga kita tunda untuk pengadaannya. Dan ini cukup banyak yang kami kembalikan, sehingga penyerapan saya hanya 42,82%. 2015 72 udah mulai meningkat, 2016 juga 81%. Padahal udah mulai ditargetkan waktu itu harus di atas 90, tapi ini banyak sekali karena adanya efisiensi. 2017 alhamdulillah tercapai di atas 90%. 2018 turun lagi hampir, tapi karena ada kendala-kendala administrasi juga akhirnya tidak tercapai. 2019 tercapai lagi 90,68%. Itu perkembangan penyerapan kami di masalah anggaran. Lanjut. Nah, saya akan masuk ke program-program tadi atau urusan tadi. Yang pertama adalah kalau kita berbicara ketahanan pangan itu ada 3 pilar. Yang satu distribusi, yaitu distribusi di sini banyak sekali yang sudah kami lakukan. Kami melakukan kalau kami kaitkan dengan pertanian itu pengembangan TTIC. Ada juga ini kami memanfaatkan sistem informasi pangan Jakarta. Kami juga sebenarnya punya sekarang sistem informasi pangan yang merupakan perpaduan antara IPJ ini dan yang lain-lainnya. Di situ akan diketahui berapa kebutuhan kami, berapa suplai yang masuk, berapa harga, dari mana saja barang masuk, itu sudah bisa kita lihat di sistem informasi yang ada. Juga di sini selalu dimonitor ada masalah tim pengendali inflasi daerah, dan memang alhamdulillah bekerja sama beberapa SKPD termasuk perusahaan daerah atau BUMD, sehingga DKI ini di bawah koordinasi atau dikomandoi oleh BI Perwakilan Jakarta sudah berapa tahun berturut-turut kita mendapat predikat yang terbaik untuk di Pulau Jawa. Lanjut. Ini ada beberapa yang produk yang sudah disebarkan, yang diinikan oleh bidang ketahanan pangan, dan ada satu PR yang sedang berlangsung. Kami baru menyelesaikan naskah akademisnya, yaitu kami ingin membuat peraturan daerah tentang pangan. Lanjut. Nah, dalam rangka mendistribusikan pangan di DKI Jakarta ada beberapa lokasi, itu ada supermarket, Pasar Jaya, ada Jakmart, market,
tradisional, TTC, dan juga mini distribusi center dan pasar induk yang ada di Kramat Jati. Lanjut. Di dalam bidang pangan ada suatu program yang sangat menarik perhatian di kami, yaitu masalah KJP. Lanjut Mas. Masalah KJP yaitu adalah program pendistribusian pangan bersubsidi. Pada awalnya kami hanya mendistribusikan 4 komoditas, yaitu beras, telur, daging ayam, dan daging sapi. Tapi sampai sekarang kami mendistribusikan 6 karena ditambah lagi dengan susu dan ikan pada pemberian ini, di mana masyarakat hanya membayar hanya kecil sekali, seperti daging saja contohnya, mereka hanya bayar Rp35.000 masyarakat untuk mendapatkan daging 1 kilo. Sisanya selisih harga dari 35 kilo ke harga pasar yang kami sebarkan itu ditanggung sepenuhnya oleh provinsi. Demikian juga dengan komoditas yang lain. Lanjut, bersubsidi saat ini itu hampir 19 itu sampai 1 triliun lebih. Itu yang sudah dilakukan melalui program KJP. Yang selanjutnya kami dalam memberikan pemanfaatan ini tentu memberikan sesuatu pangan yang bisa kami pertanggungjawabkan kepada masyarakat, yaitu pangan-pangan yang sudah diberikan sertifikasi, dan juga kami memberikan contoh-contoh kepada masyarakat bahwa pangan yang kami sebarkan adalah pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Pangan bersubsidi nggak bisa ngikutin ini ya. Udah lanjut. Nah, pangan bersubsidi tadi sudah dilakukan, yaitu 2017 4 komoditi, sampai dengan 2020 6 komoditi. Tapi mohon maaf, di tahun 2020 kami di bulan April agak tertunda karena programnya diganti dengan oleh pemerintah DKI dengan bansos. Sehingga ini terstop, tapi insya Allah di tahun 2021 ini bisa kita kembalikan. Lanjut. Nah, ini kalau kita beri gambaran bahwa penerimanya itu ada buruh, ada guru honorer, ada kader PKK, ada KJP, ada lansia, ada pegawai honorer, yaitu PHL PPSU, ada disabilitas, dan juga penghuni rumah susun. Sehingga total yang menerima pangan bersubsidi itu adalah 1.132.000 lebih. Lanjut. Jenis pangannya tadi sudah saya sebutkan, ini ada daging ayam, daging ikan, daging sapi, susu, ikan, telur, beras. Dengan harga kami juga dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat, kami selalu melakukan pengawasan di pasar-pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Kami mengecek pangan-pangan, khususnya pangan produk pertanian secara umum termasuk ikan, ini adalah pangan-pangan yang sehat, tidak menggunakan bahan berbahaya. Nah, kami memang setiap tahun melakukan target-target. Di tahun 2014 target kita hanya 92%, tapi di tahun 2017 sudah kita capai hampir 98%. Dan bahkan kami sudah bisa memproklamirkan waktu itu dari 153 pasar tradisional, sudah ada 61 pasar yang kami berikan sertifikat, yaitu pasar-pasar yang menjual bahan pangan bebas bahan berbahaya. Bahan berbahaya itu memang ada beberapa, ada formalin, ada rodamin, ada pestisida, dan lain-lainnya. Kita periksa semua. Lanjut.
Ini kami dalam rangka mendukung program pertanian, Kementerian Pertanian. Kami harus mencoba melatih, menciptakan kegiatan petani-petani melalui petani milenial, dan alhamdulillah saat ini di Jakarta sudah ada berkembang 270 orang petani milenial. Lanjut. Kegiatan BPP, ini Balai Penyuluhan Pertanian, juga ini ada 6 BPP yang ada di Jakarta, hampir di semua wilayah, baik itu di pusat, ada di Rorotan untuk Jakarta Utara, ada Kembangan di Jakarta Barat, Ragunan yang sangat terkenal di Jakarta Selatan, Cibubur, Jakarta Timur, dan Ujung Menteng juga di Jakarta Timur. Dari 6 ini memang dominan ada di Jakarta Timur. Kegiatannya ini adalah merupakan wadah dari para penyuluh untuk melakukan demonstrasi penyuluhan atau membuat demplot-demplot pertanian. Lanjut, mungkin kita udah melangkah ke kegiatan yang lain, yaitu kegiatan di bidang perikanan. Di bidang perikanan ada 3 program pokok yang kami lakukan, yaitu pengembangan budidaya atau pengembangan perikanan tangkap. Tapi di tangkap kalau di DKI Jakarta ini lebih dikonsentrasikan untuk pengendalian penangkapan, sedangkan yang satu lagi yaitu peningkatan daya saing produk hasil pertanian. Lanjut. Kita juga mengadakan benih. Di sini ada dalam rangka kita mengembangkan budidaya, ada memproduksi benih. Benih ini alhamdulillah setiap tahun sebenarnya meningkat. Memang ada permasalahan kadang-kadang untuk perikanan darat kita di kualitas air yang paling banyak kita hadapi. Sedangkan di perikanan laut atau budidaya laut sampai saat ini yang banyak kami hadapi adalah masalah pakan. Lanjut. Selain ikan konsumsi, juga DKPKP memproduksi ikan hias karena ini merupakan salah satu komoditi unggulan di DKI Jakarta. Memang waktu itu pada tahun 96 ke atas kita sempat booming masalah ikan hias di Jakarta karena produk unggulan, dan kita mengadakan pameran-pameran, festival dan lain-lainnya, sehingga waktu itu tetap sempat berjaya. Tapi sekarang mulai agak turun dan berkembang lagi, apalagi di saat WFH ini rupanya untuk pengembangan budidaya ikan hias dan pemasaran ikan hias semakin meningkat. Lanjut. Nah, kalau perikanan tangkap, jumlah produksinya juga naik turun. Memang ini sangat tergantung dengan fishing ground, karena kadang-kadang di saat musim yang agak susah kita susah mendapatkan fishing ground yang baik, dan kami terus terang kalau untuk produksi perikanan tangkap ini banyak disuplai dari luar daerah, sedangkan nelayan Jakarta sendiri juga menangkapnya sudah jauh di luar Jakarta, sehingga ini juga merupakan tantangan tersendiri bagaimana kita mengendalikan mutunya. Alhamdulillah, tapi sekarang kapal-kapal penangkap ikan ini sudah menggunakan cold system yang baik, yaitu ada cold storage yang ada di dalam. Kalau ditanya pelaku-pelaku usahanya di sektor perikanan, kita sudah banyak sekali. Ini di skip aja kayaknya, agak kecil susah saya baca. Data pelaku, tapi kok di situ lain ininya. Oke, nah ini yang ingin saya ceritakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama yang nanti akan meneruskan program kami, bahwa di DKI Jakarta ini sebenarnya ada beberapa sentra perikanan. Sentra perikanan yang besar yang dikelola langsung oleh Provinsi DKI Jakarta yaitu Muara Angke. Sedangkan di Nizam Zaman, Muara Baru itu dikelola oleh pemerintah pusat. Kami hanya pembinaan teknis di sana. Nah, ada program yang akan kami kembangkan. Selain kami akan mengembangkan sentra perikanan di Kamal, yang baru ada master plan-nya, yang sudah mendekati pembangunan, yaitu masalah KCM di daerah Kali Baru, Cilincing, dan Marunda. Sebenarnya pada tahun ini akan kita bangun.
Tapi karena kemarin terkendala dengan adanya musibah COVID-19, sehingga ini kita jadi tertunda untuk dibangun di tahun 2021. Lanjut. Ini yang saya katakan tadi, masalah KCM. Di sini akan menampung. Lanjut. Di sini akan menampung nelayan-nelayan yang ada di daerah Kalibaru, Cilincing, dan Marunda. Kita akan buatkan pelabuhan dan dermaga sebagaimana yang tertera di dalam master plan ini. Lanjut. Nah, kami tidak akan kembali ke Muara Angke. Di Muara Angke itu ada pembangunan perikanan. Kami ingin menyelesaikan pembangunan perikanan mulai dari tahun 2014. Kita selalu ingin merubah penampilannya supaya tampil agak representatif. Banyak sekali, ada dermaga yang jadi selain yang ada yang saat ini kita sudah akan kembangkan. Ini kok mohon maaf slide-nya agak telat, nggak bisa sinkron dengan yang ada di depan saya. Ada dermaga Kali Adem juga yang sudah kita bangun. Ini untuk menampung kapal-kapal yang saat ini ditambat di Kali Adem yang akan kita lakukan penertiban supaya Kali Adem bisa kita kembangkan dalam rangka kita mengendalikan banjir. Sekarang dermaganya sudah ada 600 meter, di situ bisa menampung 300-400 kapal dan sekarang udah operasional, tapi di gambar ini belum kelihatan. Lanjut. Nah, ini udah mulai kelihatan di slide selanjutnya. Nah, ini dermaga yang kamu bangun yang 600 meter tadi udah mulai difungsikan. Lanjut. Selain itu kami membuat dermaga yang khusus perikanan, yaitu di Pulau Tidung Kecil. Ini juga bagus sekali, tapi di situ sebenarnya bukan fungsinya untuk dermaga nelayan, tapi lebih ke tamu konservasi dan budidaya laut di Pulau Seribu. Lanjut. Kami juga mempunyai aset yang sangat besar, yaitu cagar budaya Pasar Ikan. Ini ada di Pasar Ikan. Ini tadinya adalah pelelangan ikan dimulai zaman Belanda, tapi kemarin kami rehab sedemikian rupa dengan mempertahankan bentuk gedung dan ya termasuk arsitekturnya, bahan-bahannya juga kita sesuaikan dengan pada saat itu, yaitu kayunya juga kayu besi, tapi tentunya ini tidak akan difungsikan lagi sebagai pelelangan, tapi hanya sebagai objek wisata yang kami akan kerjasamakan dengan Dinas Pariwisata supaya orang bisa melakukan kunjungan ke sini dan akan mengerti sejarah pelelangan atau sejarah pasar ikan yang ada di DKI Jakarta. Ini menarik sekali. Ini bisa lanjut. Mungkin di bawahnya ada interior. Nah ini ada gambar-gambar ikan dan sudah dimanfaatkan, udah banyak dikunjungi oleh terutama. Justru yang banyak mengunjungi ini adalah wisma mancanegara dan anak-anak sekolah. Sedangkan dari lokal ini mungkin belum begitu menarik. Kami juga dalam rangka membuat ini jauh lebih menarik, sedang memilih manajemen yang akan melakukan pengelolaannya secara profesional. Lanjut. Ini tampak luarnya. Lanjut. Ini adalah satu lagi PR juga yang akan saya serahkan kepada penerus. Ini adalah pembangunan Resto Apung. Resto Apung di Muara Angke. Dulu sebagaimana banyak yang mengetahui kali di Muara Angke itu ada yang namanya Pujasri, Pusat Jajanan Serba Ikan, yang di daratannya. Itu memang terakhir penampilannya tidak begitu menarik atau terkesan kumuh,
sehingga waktu itu masih zaman Pak Jokowi, gubernurnya, saya dipanggil untuk mencoba membangun satu restoran yang representatif untuk ditampilkan di Jakarta. Kita coba ajukan anggaran, tapi waktu itu anggaran tidak cukup. Akhirnya kita pada tahun 2018 mulai kita diberi anggaran membangun resto apung di atas laut. Itu dengan menggunakan dana non APBD, yaitu dana KLB. Nah, akhirnya kita bangunlah restoran di atas laut seperti itu. Kalau sepintas memang bentuknya kalau dari atas itu merupakan bentuk dari ikan pari. Tapi ini suatu restoran yang luar biasa, besar, bisa menampung sampai 600 pengunjung. Sekarang alhamdulillah sudah selesai secara fisik, masih ini sedikit, sudah 99%, yang tadinya akan kita serah terimakan di awal Oktober ini. Tapi sekarang lagi masa penilaian KJPP, berapa nilai invest yang sudah di situ dalam rangka ini urusan administrasi antara perusahaan yang melakukan pembangunan dengan Provinsi DKI Jakarta. Tapi secara fisik semuanya sudah selesai, tinggal kita menunggu peresmiannya saja nanti. Dan kami juga sedang memprotes Beauty Contest untuk pengelolaannya supaya representatif. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi tempat meeting, bisa menjadi tempat hiburan, makan malam, makan siang, dan lain-lainnya yang betul-betul tempatnya bagus, dia di atas laut menghadap ke laut. Lanjut. Ini masih resto apung di Muara Angke. Nah, bentuknya udah seperti ini. Jadi saya mohon dari pemerintah pusat ataupun dari Bapeda, dari Bidang Perekonomian mau berkunjung, akhir sudah penilaiannya sangat menarik seperti ini. Lanjut. Satu lagi program yang di Jakarta yaitu program Gemar Ikan. Bagaimana kita meningkatkan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Ini juga dalam rangka kita mengejar target konsumsi makan ikan di DKI Jakarta yang saat ini kami masih di bawah nasional, target nasional. Konsumsi ikan di DKI Jakarta saat ini sudah mencapai 42,3 kg per kapita per tahun. Nah, ini masih di bawah nasional yang sudah 50 lebih targetnya. Ini sasaran kami melakukan Gemar Ikan ini. Ini tujuan kita kemarin melakukan kampanye makan ikan di sekolah-sekolah dasar supaya anak-anak mulai dari kecil sudah senang mengkonsumsi ikan, tidak menganggap bahwa kalau makan ikan itu akan cacingan atau gimana. Memang perkembangannya juga cukup menarik ini. Dari 2015 kita cuma 100 orang, tapi akhirnya di 2019 kita sampai 54.000 orang. Setiap kelurahan kita ambil 100 orang waktu itu. Nah, 2020 memang kita agak kendalikan. Bukan berarti tidak ada, tapi kami tidak menggunakan APBD, kami lakukan melalui kolaborasi. Dan ini juga mendapat apresiasi karena kami program tetap bisa jalan, tapi tidak menggunakan APBD maupun APBN. Lanjut. Nah, ini gambaran-gambaran yang kami lakukan saat kami melakukan kegiatan Gemar Ikan, bekerja sama juga dengan PKK dan lain-lainnya. Ini mendapat dukungan sepenuhnya dari PKK. Dan PKK minta ini selalu diteruskan. Lanjut. Ini hanya ilustrasi semua apa yang kami lakukan dari 2015, 2016. Lanjut. 2017, lanjut lagi 2018. 2019, setiap wilayah ini semuanya, semua kelurahan, pokoknya ada 267 kelurahan. Yang selanjutnya kita ke lomba masak ikan. Lomba masak ikan ini kami lakukan secara bertahap. Pertama kami lakukan di tingkat kecamatan, terus diangkat ke tingkat wali kota, pemenang-pemenangnya di bawah, setelah itu dilakukan di tingkat provinsi. Ini semua kami persiapkan dalam rangka kami mengikuti lomba masak serba ikan tingkat nasional yang biasanya dilakukan oleh KKP.
Lanjut. Nah, ini juga kami selalu melakukan pengawasan terhadap produk-produk perikanan. Intinya sama tadi dengan ketahanan pangan. Kami ingin memberikan ikan-ikan yang berkualitas, aman dari bahan berbahaya dan lain-lainnya. Lanjut. Ini retribusi. Kami terus terang dulu retribusi yang paling besar di bidang perikanan ini adalah retribusi penangkapan dari pelelangan ikan. Namun demikian ada kebijakan waktu itu untuk lelang tidak usah dipungut retribusi, sehingga kami mengalihkan ke retribusi misalnya sewa fasilitas dan lain-lainnya, termasuk kami juga mengandalkan dulu ada sertifikat mutu hasil perikanan di mana setiap orang sebelum ekspor itu harus memeriksakan produknya ke laboratorium kami untuk dikeluarkan sertifikat, tapi di akhirnya juga ini kami tidak melakukan retribusi di situ karena sertifikatnya diambil oleh kementerian. Kami hanya melakukan pengujian saja. Lanjut. Nah, ini lokasi-lokasi. Karena kalau untuk tadi, untuk misalnya pengujian dan lain-lain itu ditangani oleh satu OPT tersendiri, namanya Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan. Selain tadi untuk mengecek produk-produk yang akan diekspor dan lainnya, UPT ini mempunyai tugas untuk memproduksi benih-benih yang akan didistribusikan ke masyarakat. Dan kami mempunyai beberapa lokasi di situ. Ada, kalau PPSHP-nya sendiri, pusatnya ada di Pluit, ada BPI di Kalideres, ada TPHP di Cengkareng tempat penjualan, ada BPI Ciganjur Jakarta Selatan, ada BPI Ujung Menteng di Jakarta Timur, dan ada BPI Kalideres di Jakarta Barat, dan satu lagi BPI kecil yang biasanya kita lakukan untuk ikan hias itu di BPI Ciracas. Lanjut. Ini jadi bolak-balik ya. Ini kita kembali ke Muara Angke. Ini suatu kawasan kesayangan kami, yaitu aset yang kami sangat banggakan, yaitu pusat kegiatan perikanan di Jakarta, di Muara Angke, sebesar 74 hektar. Di situ berbagai fasilitas prasarana yang sudah dikembangkan, dermaga dan kolam pelabuhan, tempat pelelangan ikan, pasar ikan Muara Angke, pengolahan hasil, unit pengolahan, dan juga ada docking perbaikan kapal di sana. Lanjut. Nah, ini gambarannya secara visual. Beberapa fasilitas tadi yang sudah kami lakukan di Muara Angke. Ini mungkin kalau yang sudah berkunjung akan bisa membandingkan keadaan Muara Angke sekarang dan keadaan Muara Angke yang lalu. Lanjut. Ini penjualan ikannya, karena di situ ada pasar grosir yang cukup besar, dan alhamdulillah laporan dari kepala UPT-nya bahwa untuk pemasaran ikan di Muara Angke tidak terkendala atau tidak terganggu dengan adanya COVID-19 ini. Lanjut. Saya juga ini hanya ilustrasi gambaran-gambaran apa yang telah dilakukan di sana. Lanjut saja. Di situ juga ada pasar, selain pasar ada pengolahan ikan juga. Lanjut, kita masuk ke sektor kelautan saja. Nah, ini ada sektor satu lagi, masalah kelautan. Ada 3 yang kita pegang di kelautan ini, yaitu masalah konservasi dan rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan juga ada pengawasan. Rehabilitasi dan konservasi termasuk pengembangan budidaya laut perikanan itu ada UPT tersendiri, yaitu namanya UPT Pusat Budidaya dan Konservasi Laut di Pulau Seribu. Tapi kalau untuk kebijakan masalah sektor kelautan ini ditangani langsung oleh bidang kelautan. Lanjut. Nah, ini yang saya juga ingin titipkan. Di sini ada Pak Srianto tadi bahwa di bidang kelautan kami masih mempunyai utang yang sangat besar, yaitu masalah Perda RZWP 3K
yang saat ini masih dalam proses, di ujung prosesnya, tapi tadinya kami targetkan di bulan November tahun 2020 ini bisa terbit, mudah-mudahan, karena substansi kelihatannya tinggal perbaikan-perbaikan, tinggal kami mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Pertanian. Setelah itu juga ada satu lagi yang masih kami PR juga, sebenarnya sudah selesai pengelolaan lahan di seluas 56 hektar di daerah Kama yang akan kita kerjasamakan antara KKP dengan Provinsi DKI Jakarta. Sebenarnya kemarin sudah selesai, tinggal menunggu penandatanganan, tinggal menetapkan jadwal Pak Gubernur dan Pak Menteri. Tapi di saat kita sudah menjadwalkan, kita dapat musibah bahwa Pak Menteri kita kemarin sakit, dan kita doakan semoga Pak Menteri lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Lanjut. Nah, ini untuk menyegarkan saja bahwa kami memang sudah mempersiapkan diri untuk membentuk Perda ini mulai tahun 2014. Yang sejauhnya waktu itu 2016 sudah hampir kita ketok, tapi ada kendala-kendala, akhirnya tertunda sampai tahun 2020 ini Perda kita belum jadi diketok. Mudah-mudahan segera bisa direalisasikan. Lanjut. Nah, ini satu lagi tadi kegiatannya adalah melakukan konservasi dan rehabilitasi terumbu atau ekosistem pesisir terumbu karang yang ada di Pulau Seribu. Kegiatan yang kami lakukan tentu waktu itu adalah melakukan pembuatan fish shelter. Fish shelter ini ada beberapa maksud yang kami inginkan di situ. Kami selain dia untuk dijadikan habitat ikan untuk melakukan perkembangan atau melakukan kembang biak di sana, kami juga membangun fish shelter ini dalam rangka mengurangi tekanan yang dilakukan masyarakat terhadap terumbu karang. Fish shelter ini kemarin sempat juga nge-trend beberapa tahun karena udah kita mulai dari tahun 2002, tapi terhenti di tahun 2014 sudah tidak kita lakukan lagi karena kita melakukan evaluasi apakah fish shelter ini betul-betul menimbulkan dampak terhadap rehabilitasi ekosistem. Memang tantangan kami yang paling besar adalah bahwa rehabilitasi itu laju rehabilitasi atau perbaikan itu jauh lebih lambat daripada laju kerusakan yang dilakukan masyarakat, apalagi perkembangan wisata di Pulau Seribu itu cukup besar akhir-akhir ini. Selain itu juga kami melakukan transplantasi karang, yaitu penanaman terumbu karang. Ini juga responnya sangat baik. Selain kami lakukan melalui DKPKP, melalui bidang kelautan dan BKL, ini juga biasanya kami dibantu melalui CSR ataupun LSM yang concern terhadap lingkungan. Lanjut. Ini hanya tampilan bahwa transplantasi yang kita lakukan itu terus meningkat jumlahnya. Lanjut. Dan ini ada lagi satu yang melakukan rehabilitasi, tapi ini tidak di Pulau Seribu. Kalau di Pulau Seribu juga kami melakukan penanaman mangrove, tapi pada spot-spot yang sudah kami tentukan yang memungkinkan untuk tumbuh. Karena kita ketahui bahwa penanaman mangrove di Pulau Seribu tidak seperti kita dilakukan di pesisir daratan Jakarta. Di Pulau Seribu itu tidak ada air tawar atau kurang air tawar dan juga tidak ada lumpur, sehingga mangrove-nya tumbuh tapi kecil atau biasa seperti orang itu kuntet ya. Sehingga kami melakukan penanaman mangrove. Ada satu target yang kami lakukan yaitu di Muara Angke. Itu yang kami sebut dengan ekomarin. Di situ ada sutet, tegangan tinggi. Di bawahnya kami memang tidak bisa melakukan aktivitas pembangunan, sehingga di situ kami kembangkan untuk menjadi kawasan mangrove dalam rangka membuat paru-paru Muara Angke. Dan alhamdulillah sekarang sudah tumbuh bagus, dan kalau kita ke sana memang udah kelihatan hijau sekali. Luas lahan yang dijadikan untuk penanaman mangrove ini hampir 19 hektar. Lanjut.
Ini festival beda ya. Ini adalah Festival Bahari, suatu kegiatan yang kami lakukan setiap tahun. Biasanya ini melibatkan masyarakat. Tadinya kami sepenuhnya dikelola oleh dilakukan oleh DKPKP, tapi di akhir-akhir kami melibatkan NGO dan kami melibatkan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang concern untuk selain kita concern terhadap lingkungan, concern terhadap budaya pesisir, dan juga kita untuk mempromosikan Pulau Seribu. Dan alhamdulillah ini responnya sangat baik. Nah, ini terakhir kami dihadiri oleh Pak Gubernur pada tahun 2019 ya. 2019 yaitu dihadiri oleh Pak Gubernur, Pak Sekda dan lain-lainnya meresmikan Festival Bahari yang ada di Pulau Tidung. Nah, ini saya masuk yang selanjutnya, ini masalah patroli laut. Ini yang biasa kami dibina oleh PSDKP, dan di sini alhamdulillah tadi ada Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini yang saya bilang mungkin saatnya saya mengajukan permohonan kepada Bapak. Dulu di bidang kelautan ini kami dapat beberapa satker, ada satker PRL, ada satker pengawasan. Nah, saya dengan perkembangan terakhir, pengawasan udah dibuka kembali ya? Ya, alhamdulillah Pak Dirjen sudah dibuka kembali satkernya. Namun kami mohon kalau sudah memungkinkan mungkin kita minta anggaran untuk patroli ini Pak yang kami harapkan. Selama ini juga kami lakukan di APBD, cuman APBD juga kita terkendala sehingga kalau bisa di pusat inilah yang bisa membantu kami. Bisa melalui anggaran, kalau personil kami ucapkan terima kasih Pak, kami selalu dibantu karena kami melakukannya selalu terpadu. Mengajak kepolisian dan PSDKP, mungkin bukan hanya memang minta keterpaduan, kami juga kalau nggak ada PSDKP, nggak ada polisi, biasanya kurang pede Pak. Karena kalau kami sendiri patroli nggak pakai pistol, jadi nelayan nggak takut. Ini walaupun ada bercanda, tapi ini signifikan sekali Pak. Begitu PSDKP dan polisi ikut, itu biasanya berhasilnya besar. Kita bisa melakukan menindak kejahatan itu cukup signifikan. Kalau kami hanya turun sendiri, kami hanya bisa mencatat dan memoto, akhirnya kita laporkan, minta bantuan juga dari KKP dan kepolisian. Lanjut. Nah, ini budidaya laut, ini juga kami kembangkan, balik lagi ini ke budidaya laut. Karena apa? Kami khusus untuk di Pulau Seribu, ini kami mengembangkan budidaya laut, kami mengendalikan penangkapan. Karena di Pulau Seribu itu berdasarkan kerjasama kami dengan EPB bahwa kalau nelayan itu dibiarkan menangkap di daerah Kepulauan Seribu dengan jumlah nelayan sekarang sekitar 4.800-an, itu mereka itu ya akan rugi. Hanya beberapa nelayan saja yang akan rezekinya atau untung. Sehingga waktu itu disarankan kami harus melakukan rasionalisasi jumlah nelayan Pulau Seribu itu sebesar 30% atau mengurangi sekitar 1.000 orang. Nah, 1.000 orang inilah yang menjadi tugas kami untuk dialihkan kegiatannya. Salah satunya adalah dialihkan menjadi budidaya laut. Alhamdulillah budidaya laut ini cukup berkembang, apalagi kami punya BBI di situ, di Pulau Tidung besar, yang tadinya tidak berproduksi, tapi sekarang sudah hampir bisa memenuhi kebutuhan benih ikan di Pulau Seribu itu 58% sampai 60%. Kekurangannya kita memang masih mengandalkan pembelian di BBI yang di luar Jakarta. Ini yang sekarang kami kembangkan kebanyakan adalah ikan kerapu, ikan bawal, dan juga ikan kakap putih. Memang kemarin kami juga agak terpukul dengan adanya COVID ini, di mana hotel, restoran banyak tutup, sehingga saya sering sekali hampir tiap hari mendapat telepon dari teman-teman pembudidaya di Pulau Seribu, tolong Pak produksi saya dibeli karena ini udah musim panen, tapi yang biasa membeli ikan kami, yang biasa kami antar itu sekarang restorannya tutup, hotelnya tutup, sehingga produksi kami tidak ada yang beli. Ini juga
kemarin sempat, tapi alhamdulillah ada beberapa pengusaha yang membantu. Karena kalau hasil budidaya Pulau Seribu ini adalah dipasarkan dalam bentuk hidup, sehingga kalau dipasarkan dalam mati dia akan mengurangi harganya sampai cuman jatuh sampai 25% dari harga yang hidup. Ini juga hal-hal yang harus kita antisipasi di saat ada kejadian-kejadian khusus seperti saat sekarang. Lanjut. Ya, ini juga kami selain menjual benih, membudidayakan juga kita lakukan restocking, dan selain ikan konsumsi, di dalam rangka kita memperbaiki atau melakukan rehabilitasi ekosistem itu juga kita melakukan restocking ikan hias. Di sini biasanya ikan nemo, dan kami juga sudah melakukan percobaan untuk mengembangkan habitatnya anemon, yang ini merupakan satu kesatuan yang akan kita lanjutkan. Dan sekarang untuk teknis budidaya ikannya sudah kami kuasai sepenuhnya, dan sudah sering kami lakukan pelepasan ikan anemon di perairan karang-karang, terutama di daerah perairan karang yang sudah kami jadikan daerah perlindungan laut, dalam arti kata ya yang sudah kami awasi daerah karang. Lanjut. Nah, ini kemarin juga kami ingin menyampaikan ada suatu master plan yang sudah kita buat di Pulau Seribu, di Pulau Tidung Kecil, yaitu untuk rencana pengembangan konservasi. Di situ akan kita bangun pusat informasi, ada tempat-tempat percontohan, pembenihan karang, dan lain-lainnya sudah didesain sedemikian rupa, bekerja sama dengan teman-teman dari PKSP Bogor. Bahkan tadinya sudah dijanjikan kami tadinya di awal September ini akan melakukan kalau pencanangan pembangunannya, karena sebenarnya kemarin 2020 udah kami harus bangun, tapi karena terkendala COVID kita tunda. Tapi kemarin ada rencana akan mendatangkan Pak Gubernur, Pak Menteri, dan Rektor EPB. Begitu udah disepakati, oke, tinggal menentukan harinya. Ada musibah kemarin, Pak Menteri sakit, Pak Rektor sakit, sehingga hal ini terpaksa kami tunda juga. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan kembali. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, belum ya? Masih pertanian ya? Ini kita masuk ke sektor pertanian, makanya tadi saya bilang saya memegang semuanya untuk lauk pauk. Nah, ini pertanian, lanjut. Kami untuk mengembangkan pertanian di DKI Jakarta sudah mempunyai grand design yang waktu itu dilakukan studi, dan sudah ada SK-Gub-nya, itu untuk mengembangkan pertanian perkotaan di Jakarta dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2030. Dan alhamdulillah dengan banyaknya pertanyaan orang, apa ada pertanian di Jakarta segala macam, itu bisa kami jawab dengan kegiatan kami. Makanya kita tidak usah jawab dengan kata-kata, kita tunjukkan aja dengan aktivitas. Nah, pengembangan kami di bidang pertanian ini kami lakukan di rumah susun, di lahan kosong, pekarangan, gang-gang sempit, sekolah-sekolah, gedung, RPTRA, dan lahan-lahan yang lainnya yang ada. Karena kita di dalam grand design itu harus mencapai 30 ruangan yang terbuka hijau untuk produktif yang ada di DKI Jakarta ini. Lanjut. Nah, ini lokasi-lokasi pengembangan sebagaimana yang saya bilang tadi, kita mengembangkan lahan sawah. Di Jakarta perlu saya informasikan bahwa kami masih mempunyai hampir 414 hektar sawah. Tapi yang jadi permasalahan adalah sawah itu adalah lahan orang, lahan pengembang yang belum dimanfaatkan sehingga digarap oleh petani. Tapi kami untuk mempertahankan supaya di Jakarta ini tetap ada sawah, kami mempunyai lahan di daerah ujung Undung Menteng yang kami sebut dengan sawah abadi. Itu ada sawah sekitar 5 hektar. Nah, inilah yang kami fungsikan untuk melakukan mengaplikasikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian
juga itu digarap oleh para petani ataupun dari pegawai honorer kami. Dan kemarin dengan adanya kunjungan Pak Wagub, itu sudah kami jadikan sebagai objek wisata, di mana anak-anak sekolah bisa datang ke sana. Mereka akan diberitahu cara menyemai padi, menanam padi, menyiangi sawah, sampai ke panen dan memproses dari padi menjadi beras. Saya kira banyak memang anak-anak Jakarta yang tidak mengetahui hal itu, ini mendapat apresiasi yang luar biasa dari guru-guru di sekolah. Yang selanjutnya, kami mencoba memanfaatkan pekarangan milik masyarakat, sehingga siapapun masyarakat Jakarta yang mempunyai KTP, yang ingin menanam entah itu tumbuhan produktif atau hortikultur, silakan tinggal menghubungi kami. Kami juga melakukan survei-survei di mana yang bisa kami tanami langsung. Tapi kalau yang belum terpantau melalui pendataan kami, bisa kalau berminat, silakan bisa menghubungi kami untuk meminta sarana prasarana benih, pupuk, dan lain-lainnya. Selain itu kami melakukan program gang hijau. Ini kami punya program gang-gang sempit yang biasanya gersang sekali bau di Jakarta. Itu kami jadikan gang-gang hijau. Dan saat ini kami sudah menciptakan ada 600 gang hijau di seluruh wilayah di DKI Jakarta. Nanti visualisasinya akan bisa terlihat. Selain itu ruang terbuka juga ini kita ada program yang sangat terkenal waktu RPTRA. Di situ juga kami lakukan kegiatan pertanian. Di perkantoran juga kami melakukan kegiatan penanaman pertanian, melakukan kegiatan pertanian. Sebagai contoh, di Balai Kota sekarang ada yang namanya Balkot Farm. Di situ adalah miniatur dari kegiatan-kegiatan kami yang ada di DKI Jakarta dalam rangka mengembangkan urban farming. Nah, saya senangnya setelah di Balai Kota diikuti semua oleh wali kota, bahkan wali kota menginstruksikan juga harus diikuti oleh camat dan lurah. Sehingga di semua perkantoran, khususnya milik DKI Jakarta, itu sudah kita bisa lihat miniatur-miniatur kegiatan pertanian yang ada di Jakarta. Selain itu juga, lanjut, kita juga memanfaatkan lahan tidur. Lahan tidur ini biasanya adalah lahan, kalau di Jakarta, lahan tidur jarang, yang banyak adalah lahan sengketa. Nah, lahan sengketa ini, sebelum ada yang menang memilihnya, kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertanian. Dan juga ada lembaga pendidikan, keagamaan, kita lakukan juga ada di sekolah, di pondok pesantren, di masjid-masjid, dan lain-lainnya. Dan juga kita melakukan kegiatan karena kita sangat terbatas dengan lahan, kita lakukan juga di atas atap atau rooftop, seperti di masjid-masjid ada di daerah Jakarta Timur. Bahkan kami sekarang sedang merencanakan untuk segera mengembangkan rooftop yang ada di Islamic Center yang cukup luas, itu ada 2000 meter, akan kita lakukan tanam cabai di sana. Terus ada juga bantaran kali, ini juga seperti mana kita ketahui bahwa ada banjir kanal timur, sudah kita kembangkan, kita tanamin, karena hortikultur ini waktunya pendek, jadi bisa dilakukan tanam, panen, dan lain-lainnya. Terus kami juga melakukan penanaman-penanaman di lahan milik DKI yang ada di luar Jakarta. Sebagai contoh, kami mengembangkan tanaman cabai, pepaya, jagung, kacang panjang di daerah Ciangir, karena di situ ada lahan DKI 96 hektar, tapi yang baru kita kembangkan hanya yang dikasih hak pengelolaannya itu 40 hektar. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan terus. Itu gambar-gambar di bawahnya itu adalah yang menggambarkan apa yang sudah kami lakukan di lahan yang saya sudah sebut tadi. Lanjut. Nah, ini pengembangan pertanian perkotaan di DKI Jakarta, sudah ada pilar-pilar yang harus kita ikutin semua, masalah legalitas dan lain-lainnya, tapi intinya kalau ingin mengembangkan pertanian di DKI Jakarta, kalau nggak mau ribet-ribet membaca begitu, tinggal menghubungi kami di Dinas DKPKP ataupun di Sudin-Sudin. Semuanya akan memberikan gambaran apa yang bisa kita kembangkan, dan juga para pengusaha ataupun yang tertarik di bidang perikanan, kami sangat mengharapkan bisa melakukan kolaborasi dengan kami di DKI Jakarta
Sehingga semua apa yang telah kami rintis ini bisa kita kembangkan. Karena kami sudah melakukan, ada gerakan Jakarta Menanam, sudah kita lakukan, ada gerakan Jakarta Menyemai, sudah kita lakukan, sehingga semuanya tinggal kita mengoptimalkan hasil-hasil tersebut, dan kita berdayakan juga masyarakat dalam rangka kita mencapai target-target yang sudah kita lakukan. Lanjut. Nah, ini teknologi atau pengembangan teknologi yang sudah kita lakukan. Biasanya yang sebelah kiri itu konvensional, tahu. Makanya kemarin waktu kita memperingati Hari Pertanian, Hari Tani Nasional, kalau diadu kami dengan cara penanaman konvensional ini, kami tidak akan menang. Karena kami tidak punya lahan. Tapi kalau diadu dengan yang lain, misalnya menggunakan teknologi tepat guna, kami melakukan vertiponik, hidroponik, indoor farming, vertical farming, dan lain-lainnya, kami mau di situ karena hasil yang sudah kami capai juga cukup menggembirakan. Itu contoh-contoh yang sudah kami lakukan, itu ada foto. Lanjut. Nah, lokasi-lokasinya tadi yang sudah saya sebut, sehingga sampai sekarang penggiat urban farming itu di DKI Jakarta sudah sekitar 16.900 orang. Ini suatu hal yang sangat menggembirakan bagi kami. Terakhir kami menggandeng ibu-ibu PKK dan juga Karang Taruna, dampaknya cukup besar untuk diikuti oleh masyarakat yang lain. Dan mereka sangat antusias untuk mengembangkan pertanian perkotaan. Lanjut. Nah, kami juga pernah melakukan pelestarian tanaman khas Jakarta. Di sini misalnya ada kami punya kebun di Condet, di Condet itu ada salak dan lain-lainnya. Kami juga pernah melakukan penanaman pohon-pohon produktif, tapi disesuaikan dengan nama-nama lurahnya, nama kelurahannya. Sehingga di kelurahan itu kalau dia disebut misalnya Kelurahan Cipedak. Kenapa dinamakan Cipedak? Harus terlihatkan ada pohon Cipedak di sana. Dan juga Kelurahan Gambir, ada gambirnya kita tanam. Tapi saya udah lama nggak monitor apakah tumbuhan itu masih ada. Saya kira nanti pertanian bisa melakukan monitor. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan masih ada semua. Yang selanjutnya, pengembangan komoditas strategis. Nah, ini. Kami pernah juga melakukan penanaman bawang merah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bingung kok di Jakarta ada tanam bawang merah. Iya, kami pernah melakukannya di daerah Semanan. Bahkan waktu itu dihadiri panennya, dihadiri oleh Pak Wakil Gubernur saat itu, Pak Jarod. Kami menanam di 1,5 hektar sehingga dapat 14 ton kalau nggak salah. 16 ton. Dan kami agak bingung waktu itu gimana caranya. Akhirnya saya dapat petunjuk dari Pak Wakil Gubernur. Telepon Dirut Dharma Jaya dan alhamdulillah, Pasar Jaya. Dan alhamdulillah semua bawang kita walaupun masih dalam keadaan basah dibeli. Dan pakai ancaman, nggak boleh murah. Karena ini produk bawang Jakarta. Pasti kalau bawang Jakarta itu khusus. Selain itu juga kami pernah melakukan penanaman padi tadi di sawah, penanaman dan panen padi di sawah abadi. Itu sudah pernah dilakukan baik gubernur maupun kemarin Pak Wagub baru. Kita juga melakukan ya pokoknya penanaman-penanaman yang kira-kira menunjukkan bahwa di Jakarta itu masih ada produk-produk yang bisa kita hasilkan. Lanjut. Nah, ini ilustrasi kami pernah melakukan panen cabai di daerah Ciangir. Waktu itu kita menanam hanya berapa hektar ya, sehingga kita menghasilkan berapa kali panen itu 6,7 ton ya. Ini juga dibeli oleh di Pasar Jaya. Ini sehingga waktu itu kami juga untuk memudahkan monitoring, di sana juga udah kami bangun Balai Ciangir namanya. Nah, saya jadi ingat lagi di sini foto-fotonya adalah mengenang Bapak kita yang saya sayangi, Bapak almarhum Saifullah. Ini mereka beliau melakukan panen di Ciangir. Dan saking concernnya beliau dengan Ciangir,
2 kali dia datang panen di sana, panen cabai. Lanjut. Nah ini tadi, ini termasuk di Ciangir, kami masih ilustrasi saja. Lanjut. Lanjut Mas. Agak susah ya, agak pelan. Lanjut. Oh, data kelompok tani ya, oke. Data kelompok tani juga alhamdulillah di semua wilayah semuanya mengalami peningkatan. Lanjut. Ketika jawaban, ya, gimana? Ini satu lagi yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita ada namanya kegiatan Jakpreneur, kewirausahaan terpadu. Dulu sangat dikenal dengan namanya OKOC, terus program kewirausahaan terpadu, dan sekarang namanya Jakpreneur. Kita ingin menumbuhkan ada wirausaha baru di Jakarta, dan setiap SKPD itu kita ditargetkan, dan alhamdulillah kami tahun ini itu mendapat target untuk mencapai 6.207 wirausaha baru, itu bisa di bidang pertanian, bidang perikanan, dan lain-lainnya. Lanjut. Nah inilah perkembangan Jakpreneur yang dicapai oleh DKPKP tahun 2018, 19, 20, alhamdulillah kami tercapai 100%. Kami bisa mengatakan tahun 2020 itu 100% karena kemarin kami selalu monitor bahwa target harus tercapai akhir September. Rupanya alhamdulillah seminggu sebelum September berakhir, ini sudah tercapai. Mungkin ini ingin memberikan kenang-kenangan kepada saya bahwa target kita sudah tercapai. Lanjut. Semua betul itu, cuman nanti ini kita kasih penjelasan di keterangan aja Pak. Jadi ketika ya pokoknya dikoleksikan. Nggak bisa di-mute. Ini semua benar menurut saya. Maaf, ada gangguan dikit. Lanjut. Lanjut saya kira ini hanya ingin saya menyampaikan perkembangan dari apa yang Jakpreneur yang dilakukan oleh DKPKP. Intinya bahwa selain kami dibantu oleh para pendamping, ada 90 pendamping di Kecamatan Kenyapanan, kami juga banyak terbantu dengan adanya kolaborasi yang dilakukan oleh para pengusaha, para pemerhati untuk melakukan pengembangan wirausaha di Jakarta. Lanjut, Mas. Lanjut. Lanjut aja, Mas. Ini kebun bibit di DKI Jakarta. Ini yang dalam rangka kita menopang, memberikan bantuan-bantuan bibit bagi masyarakat yang membutuhkan. Itu bisa bibit toga, pohon produktif, dan lain-lainnya. Kami ada 14 kebun bibit yang ada di Jakarta, itu seluas hampir 84 hektar. Semuanya ada di wilayah kecuali Jakarta Pusat. Nah, kalau yang ada berhubungan ingin meminta bibit, kami persilahkan untuk menghubungi kami, bisa melalui Sudin, Dinas, maupun UPT Perbenihan. Lanjut. Ini udah ini kan? Lanjut aja. Lanjut, Mas. Ini juga kami setiap bidang, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, semuanya punya laboratorium. Intinya supaya memberikan produk-produk itu dalam kualitas yang baik, sehingga memberi jaminan masyarakat yang konsumsi produk pertanian secara umum di Jakarta itu adalah produk-produk yang sudah
berkualitas dan dapat kami pertanggungjawabkan mutunya. Lanjut. Nah, ini salah satu kewenangan yang dari pusat tadinya diserahkan ke daerah, bahwa kami harus melakukan otoritas kompetensi ketahanan pangan lokal pertanian ya. Jadi itu tadi, semua produk-produk produksi dari Jakarta itu harus disertifikasi dan kami sudah mempunyai tim OKKPD. Lanjut saja. Ini hasil-hasil yang sudah didapatkan oleh teman-teman dari OKKPD. Sekarang sudah kita berikan ada 1031 sertifikat. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan terus sehingga setiap komoditi nanti adalah komoditi yang bersertifikat. Lanjut. Lanjut saja. Nah, ini yang terakhir kali ya. Ini yang terakhir, salah satu bidang yang kami tangani juga adalah masalah peternakan. Peternakan itu menyangkut juga masalah kesehatan hewan. Lanjut. Nah, sehingga kami baru saja memperingati Hari Rabies Dunia kemarin bahwa kami ingin mempertahankan Jakarta ini sebagai daerah bebas rabies yang sudah kami capai sejak tahun 2004, waktu itu dengan adanya SK Menteri Pertanian 556. Dan sampai saat ini baru 8 provinsi yang dinyatakan bebas rabies, salah satunya adalah kami. Sehingga ini menjadi target utama kami, harus kami pertahankan terus. Karena kalau sampai ini nanti ada kasus misalnya di rabies di Jakarta, untuk mencapai ini lagi sulit, butuh waktu itu puluhan tahun, kami 10 tahun mempersiapkan diri untuk mencapai daerah bebas rabies ini. Kegiatan yang kami lakukan antara lain adalah dalam pengendalian adalah melakukan vaksinasi dan juga sterilisasi, dan ada hal yang sangat membanggakan juga bahwa kami berkolaborasi penuh dengan para komunitas penyayang binatang, para pengusaha pakan hewan, pengusaha obat hewan, sehingga apa yang kami lakukan tidak hanya monoton adalah tugas pemerintah, tapi juga dilakukan oleh beberapa, termasuk semua komunitas penyayang hewan Jakarta. Lanjut. Ini data-data yang telah kami hasilkan, ada sterilisasi. Kalau sterilisasi atau vaksin itu kayaknya sudah merupakan suatu kegiatan wajib dalam rangka kita mempertahankan tadi. Kalau vaksin, kita sudah mempunyai target, hampir setiap tahun ini ada 30 ribuan yang sudah kami distribusikan sedemikian rupa ke wilayah-wilayah agar betul-betul penular rabies itu nanti terkendali sepenuhnya. Kalau sudah divaksin semua, untuk mengendalikan populasi kita lakukan sterilisasi, sehingga semuanya bisa nanti dalam kontrol kita semua untuk mempertahankan Jakarta sebagai daerah bebas rabies. Lanjut. Nah, ini juga satu hal yang kami lakukan di tahun 2018. Ini Asian Games. Kelihatannya apa hubungan Asian Games dengan DKPKP? Tapi waktu itu kami di DKPKP dapat tugas bahwa kita harus mencari sertifikat untuk menyatakan bahwa Pacuan Pulau Mas itu mendapat sertifikat bagus dari EDFJ. Ya, lupa saya karena kelamaan. Saya ingatnya ke Prancisnya aja mendapat sertifikat. Jadi alhamdulillah kita waktu itu semuanya sesuai, sehingga Equestrian Asian Games 18 itu berhasil. Dan juga saya ini ucapkan apresiasi dengan teman-teman peternakan, karantina dan lain-lainnya. Mereka ada yang sampai nginep di sana untuk menjaga bahwa pelaksanaan pacuan kuda, bukan pacuan kuda, pokoknya perlombaan berkuda di sana tuh berhasil. Yang menjadi ketakutan waktu itu adalah karena kuda-kuda yang masuk
peserta Asian Games ini harganya di luar pengetahuan kita, ada yang harus sampai puluhan miliar, bahkan ada dari daerah Timur Tengah itu ada yang 100 miliar lebih. Yang saya ingin ceritakan di sini adalah kami bagaimana mendapat tugas untuk, karena waktu itu bertepatan dengan Idul Adha, bagaimana kami untuk membebaskan 1,5 kilometer dari daerah kawasan itu harus bebas dari pemotongan. Inilah sebenarnya yang sangat berat, karena kita nggak mungkin yang namanya kepercayaan, ya masalah keagama, kita harus larang di sana, sehingga tidak jarang saya mendapat pertanyaan, Pak, kenapa sih diatur-atur? Ini adalah hubungan kita dengan Allah. Ya, tapi ini demi nama bangsa saja. Aku bilang saya tidak ada ini untuk menghalangi bapak-bapak, tapi minta pengertiannya untuk tahun ini aja. Tapi dengan begitu sosialisasi, begitu baik, dibantu oleh Pak Wali Kota Jakarta Timur, dan semua yang terlibat saat itu, sehingga kita berhasil, termasuk Utara, ini mantan Kasudin Utara protes, termasuk dukungan dari Wali Kota Jakarta Utara, sehingga Asian Games alhamdulillah kita bisa laksanakan, khususnya untuk lomba berkudanya, dan kita mendapat penghargaan yang penuh. Lanjut. Nah ini dalam rangka kita mempertahankan, masih termasuk equestrian tadi, kita berapa kali, bayangin itu yang namanya expert dari Perancis itu, datang ke kita, yang namanya Dr. Susan itu 6 kali datang ke sini meriksa, dan pertanyaannya bertubi-tubi. Kalau pertanyaannya nggak apa-apa, galaknya yang bukan main. Hampir sama dengan Kabid Peternakan yang waktu itu galak. Tapi alhamdulillah semua kita lalui, akhirnya semuanya berhasil. Lanjut. Nah ini yang kunjungan kita ke sana dalam rangka kita memperoleh, dinobatkan boleh melakukan lomba berkuda di Pulau Mas, semuanya sudah memenuhi persyaratan. Lanjut. Ini rapat koordinasi tentang FDSN, masih ini hanya gambaran saja. Lanjut. Nah ini juga bukan PR ya, kalau dibilang PR juga boleh, kami melakukan pembangunan rumah potong hewan unggas untuk menghapus pemotongan-pemotongan yang ada di pemukiman. Dan kami 2 tahun berturut-turut sudah bisa membangun, ada yang namanya rumah potong di Rorotan, Jakarta Utara, dan ada juga rawat teratai yang ada di Jakarta Timur. Di rawat teratai ini ada 2, kalau orang biasanya apartemen, ada 1 tower, 2 tower. Kalau kami di rawat teratai membangun 2 tower rumah potong unggas. Nah ini semuanya sudah berfungsi, tapi ada 1 di rawat teratai yang belum kami fungsikan dengan optimal, yaitu pemotongan otomatisnya. Ini yang sedang kami proses untuk dikerjasamakan dengan pengusaha. Mudah-mudahan nanti kalau semuanya udah berfungsi, kebutuhan-kebutuhan ayam khususnya di Jakarta, sedikitnya bisa kita penuhi dari beberapa rumah potong. Untuk rumah potong, perlu saya laporkan juga bahwa kami masih mempunyai beberapa PR. Ada daerah yang di daerah Jakarta Selatan masih ada pemotongan di perumahan. Kami sebenarnya membutuhkan lahan untuk membangun seperti yang dibangun di rawat teratai. Itu yang di Jakarta Selatan yang banyak sekali, itu namanya, apa namanya? Arema. Arek Lamongan ya. Ya, itu semuanya ada di sana, itu target, sehingga kami masih membutuhkan lahan untuk dibangun. Yang lainnya ini sudah mulai tadinya mendapat resistensi yang begitu kuat dengan kita bangun di rawat teratai, tapi setelah melihat fasilitas apartemen rumah potong unggas di sana bagus, akhirnya rebutan, bahkan yang nggak dapat lain protes, kenapa saya nggak dikasih. Tadinya marah, tapi ini juga dukungan dari Wali Kota Jakarta Timur, juga terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian khususnya rumah potong unggas di Jakarta. Lanjut. Ini gambaran semua rumah potong yang sudah terbangun.
Saya juga ngiri, ini bangunannya lebih bagus dari bangunan rumah saya. Lanjut. Ini yang di Rorotan, Jakarta Utara, juga sudah diresmikan. Ini keberhasilannya kita memindahkan pasar bebek yang tadinya di pinggir jalan itu, semua sekarang udah melakukan pemotongan di Rorotan. Waktu itu masih diresmikan oleh Pak Sandi, dan juga di situ diresmikan ada gerai dalam rangka kita mendistribusikan pangan untuk warga Jakarta. Lanjut. Ini masih ini tadi yang kita bagaimana kita mempersiapkan Idul Kurban supaya tidak melakukan pemotongan yang balik lagi nih, pemotongan di sekitar Pulau Mas. Lanjut. Ini juga NKP karena beberapa perusahaan yang melakukan usaha di produk peternakan ini wajib mempunyai nomor kontrol veteriner. Ini merupakan tugas kami. Kita hanya memberikan rekomendasi ya, Bu Risma ya. Rekomendasi yang kalau NKP-nya dikeluarkan oleh pusat. Ya, makasih. Atau BPTSP kalau yang di tempat kami. Supaya satu pintu. Jadi rekomendasi teknisnya saya saja yang dilakukan oleh dinas. Lanjut. Kesmapet. Ini pelayanan hampir sama dengan produk-produk yang lain. Semuanya kita cek supaya betul-betul yang sampai ke masyarakat adalah produk yang sudah berkualitas. Lanjut. Nah, ini kami kalau menemukan kasus-kasus, itu produk-produk misalnya daging yang tidak layak konsumsi, daging ayam atau ayam bangkai, semuanya kita musnahkan, termasuk produk-produk yang lain seperti perikanan juga pernah kita lakukan pemusnahan di daerah Cengkareng itu sampai berapa ton ikan smart. Ini juga di peternakan selalu, begitu ada kasus kita langsung musnahkan supaya tidak sempat beredar ke masyarakat. Lanjut. Ini siwap ini. Siwap ya? Siwap apa? Itu adalah sapi induk wajib bunting, sekarang ada di si komandan. Ini setiap tahun dilakukan dan kita harus mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Dan ini harus kita capai karena sangat berpengaruh terhadap kinerja yang ada di KPKP, khususnya kinerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Lanjut. Ini juga kita dalam rangka mengembangkan wawasan dan lain-lainnya, selalu kita ikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar, pameran, dan lain-lainnya kita ikuti. Ini salah satu seminar livestock industry 4.0. Oke, lanjut. Nah, kemarin yang masih sangat dekat dengan ingatan kita yaitu setiap tahun kami mendapat bantuan sapi kurban dari Pak Presiden, tapi tahun ini kami sangat bangga. Biasanya kita cuma dapat satu tahun ini kita dapat untuk di Jakarta dapat 9 ya. Dapat 9 ekor. Dan ada lagi yang membanggakan saya bahwa, makanya saya datangin ke sana, sapi biasanya kita datangkan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, tapi untuk tahun ini 9 ekor semuanya yang dibeli adalah sapi dari DKI. Peternak DKI. Ini salah satunya, ini 1 ton lebih yang depan saya ini. Yang kalau yang di depan sapinya cuma 70 kilo. Itu. Oke, lanjut. Nah, juga kami memberikan pelayanan kesehatan hewan, tempatnya ada di Pasar Minggu. Di situ banyak sekali selain kita memeriksa. Kalau pemeriksaan kesehatan itu semua hewan bisa kita periksa di sana. Tapi ada program khusus, kalau misalnya berkaitan dengan rabies, kami melakukan vaksinasi dan sterilisasi setiap hari Rabu, itu gratis. Itu boleh dimanfaatkan. Kalau yang lain, silakan bawa hewannya, kalau ada apa-apa, bisa dibawa ke sana. Dan kami sudah mempunyai
kantor dan kliniknya yang sangat baik. Sudah berubah total karena hasil pembangunan 2019 kemarin. Lanjut. Ininya peresmian gedung yang saya bilang tadi dalam rangka kami meningkatkan pelayanan. Gedungnya sudah representatif, peralatannya juga bagus. Lanjut. Nah, ini hasil-hasilnya karena itu dikelola satu OPT yang saat ini sudah menjadi BLUD. Inilah ini hanya pamer pendapatan kami. Lanjut. Nah, ini juga kami melakukan kegiatan ada di daerah Pondok Rangon. Di situ juga kita punya OPT yang mengembangkan sapi perah. Nah, di sini saya sempat datang karena waktu itu lagi banyak anak sapi yang lahir, sehingga kita melakukan istilahnya panen padet di Pondok Rangon. Lanjut. Ini ada selain sapi, juga ada kambing, ada kelinci. Kambing juga karena untuk pengembangan lokal kami. Kalau kelinci, kami selain untuk kita hasilkan kelinci pedaging, tapi juga kami sudah memproduksi di situ urin kelinci sebagai pupuk yang ternyata sangat baik. Lanjut. Ini adalah salah satu unit kami mendapat penghargaan, yaitu daerah bebas korupsi. Sedang kami lanjutkan sekarang menjadi SKPD yang memberikan pelayanan, apa istilah mereka? Wilayah bebas korupsi dilanjutkan dengan birokrasi bersih melayani. Ini kami peroleh tahun lalu, kami mendapat penghargaan dari Bapak Wakil Presiden. Lanjut. Nah, ini Abdi Tani, kami mendapat penghargaan, ada 3 SKPD kami yang mendapat penghargaan waktu itu, langsung dari Pak Menteri, Pak Presiden Limpo, itu satu di bidang tadi, di bidang peternakan, satu lagi di bidang perbenihan, Pusbangni, satu lagi laboratorium pertanian. Jadi kami dapat semua di tahun 2019 ini. Kami diundang ke Kementerian Pertanian dengan upacara khusus. Lanjut. Habis ya. Nah, ini yang intinya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak-bapak, pada peserta webinar hari ini, bahwa dengan berakhirnya masa tugas saya 1 Oktober 2020 besok sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, pada kesempatan ini perkenankan saya dan keluarga mohon diri disertai ucapan terima kasih atas segala dukungan, kerjasama, dan juga kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Namun sebagai manusia biasa tentunya saya banyak kesalahan, kehilapan, baik secara pribadi maupun kedinasan. Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini saya dan keluarga saya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga Allah senantiasa memberkati, memberikan rahmat kepada kita semua. Dan ada slide terakhir yang ingin saya sampaikan. Satu lagi silakan. Nah, inilah. Ini pada kesempatan ini saya juga ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada teman-teman yang setia mendampingi saya saat ini, walaupun ada yang sudah pensiun, ada yang sudah almarhum kemarin, tapi yang masih ada di sini. Sekali lagi, saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, sehingga kita bisa menjadikan DKPKP menjadi SKPD yang sangat dibanggakan. Ini kalau saya sebut satu-satu panjang, jadi ini bisa bapak-bapak, ibu-ibu lihat saja, tapi ini bisa nanti dicermati satu-satu, ini siapa, ini siapa, ini siapa, tapi yang pasti yang paling tengah itu adalah saya. Saya kira demikian Bapak Ibu, mohon maaf, intinya saya udah awali tadi, saya ingin
di sini bahwa intinya saya ingin pamitan. Tapi kalau pamitan saja yang lucu ya pakai webinar, tapi akhirnya ingin saya sampaikan apa yang telah saya kerjakan di masa kedinasan saya, khususnya sebagai kepala dinas mulai tahun 2014 sampai 2020. Pada kesempatan ini, kalau masih bergabung dengan saya lihat tadi ada salah seorang ibu, ketua penggerak PKK Pokja 3. Kalau mau disampaikan, monggo Ibu Astuti Rusmarawati, yang tidak lain adalah istri saya. Mama berkenan memberikan wabarakatuh. Salah. Ya, terima kasih telah digabungkan. Ini mohon izin, saya nggak bisa nyebut semua tamunya nih. Ada dari Dirjen, kemudian ada dari pemerintahan DKI ya, bidang ekonomi, kemudian ada institusi, kemudian ada organisasi-organisasi terkait. Semuanya salam jumpa di sini. Memang saya istrinya Pak Darjamuni, jadi sekalian juga mau pamit berterima kasih dan mohon maaf lahir batin. Tapi di sini saya mewakili TP PKK DKI Jakarta yang selama ini paling dibantu oleh dinas terkait, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Karena dinas ini seperti tadi sudah disebutkan ya, mengisi piring dari perut warga DKI Jakarta. Sehingga kami pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas, dan khusus untuk dinasnya, mohon kerjasama ini akan selalu berkelanjutan karena kita kan mempunyai moto DKI yang sama, bahagia, maju kotanya, bahagia warganya. Peran saya di sini pun di PKK DKI ya untuk mengabdi kepada masyarakat DKI, karena kebetulan juga sebagai istri Kepala Dinas DKPKP sering menjadi perpanjangan tangan menyambungkan antara visi misi dari PKK dengan pekerjaan-pekerjaan yang diperuntukkan bagi masyarakat oleh Dinas DKPKP ya, oleh dinas gitu. Mungkin itu aja ya, ucapan terima kasih dari kami dan semoga ikatan kerjasama ini dan silaturahmi ini tetap berkelanjutan. Siapapun nanti yang berada di DKPDP dan siapapun nanti yang berada di TP PKK Provinsi DKI Jakarta. Kurang lebihnya kami juga memohon maaf karena semerepotkannya kami PKK, peruntukan kami adalah untuk memajukan Jakarta dan mensejahterakan warganya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Mama, Bu Astuti. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itulah mungkin apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Sebenarnya tadi banyak, cuman karena kebanyakan takutnya pada bosan, tapi intinya saya ingin memperlihatkan apa yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan, yang sedang maupun yang belum, yang menjadi PR untuk ke depan. Saya kira demikian. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, termasuk pada penyampaian materi hari ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Dari kami Pak mewakili kawan-kawan semuanya, seluruh keluarga besar Dinas KPKP DKI Jakarta, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Pokja 3, Ibu, saya mewakili kawan-kawan semuanya mengucapkan kalau pesan Pak Kadis, kalau hanya bekerja itu memang ada batasannya. Tetapi yang namanya silaturahim, insya Allah tetap kita pelihara Bu, menjadi silaturahim yang berkah. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang diajarkan oleh Bapak Kepala Dinas adalah bahwa kita menjadi tim yang kompak, yang tidak pernah ada satu
KPD yang penting, tetapi KPD lain yang penting. Jadi semuanya adalah penting dan kami akan selalu bersinergi. Kemudian untuk PKK Ibu mohon izin nanti saran masukan untuk ke depan program-program kami, insya Allah akan membawa kemajuan bagi Kota Jakarta. Saya selalu membawa acara, mohon maaf kalau dalam pelaksanaan ini banyak kekurangannya. Sekali lagi saya ucapkan kepada